Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program berita terkini, dan kali ini saya akan mewawancarai Ketua DPD Organda Bali Bapak Edi Dharma Putra. Beliau akan kita mintakan sedikit statement komentar tentang kondisi perusahaan-perusahaan otobus yang ada di Bali, karena ini transportasi umum jelas mengalami persoalan yang cukup pelik ketika COVID-19 melanda. Kita langsung dengan Pak Edi. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Winata. Ya, bagaimana kondisi ya katakanlah perusahaan transportasi yang ada di Bali terkait dengan COVID-19 ini hingga hari ini? Ya, saya kira dampak daripada COVID-19 terhadap angkutan transportasi di Bali ini ya sangat memprihatinkan ya. Kondisinya sangat memprihatinkan karena kita ketahui contoh seperti angkutan pariwisata yang ada itu mulai awal Februari sudah tidak bergerak lagi, artinya tidak beroperasi, sehingga kewajiban-kewajiban daripada ini menjadi suatu kendala. Kendalanya ya karena tidak operasi, tidak ada pendapatan, sedangkan kewajiban masih tetap dituntut. Kewajiban yang dimaksud kewajiban apa? Kewajiban dalam hal ini finance ya. Finance yang sangat diberatkan oleh anggota, finance di mana pemerintah telah memberikan relaksasi kredit, memberikan satu grace period terhadap kredit tersebut, tapi dalam pelaksanaannya ya masih juga ada yang mengenakan bunga. Sehingga bagaimanapun juga karena operasional tidak ada, pendapatan tidak ada, sedangkan harus bunga dibayar, ini menjadi suatu problem daripada unit angkutan pariwisata ya. Begitu pula angkutan-angkutan yang lain terutama akap juga kondisinya karena ada keterbatasan ya, apalagi turunnya Permen 25 tentang angkutan arus mudik yang tidak diperkenankan, di mana dalam pasal 2 sudah dijelaskan bahwa dalam PSBB ya, daerah PSBB tidak boleh masuk, terus zona merah juga tidak ya. Ya, ini menjadi suatu permasalahan lagi. Yang kedua bahwasanya ini antara mudik dengan pulang kampung ini mesti dijabarkan secara jelas bahwa kalau orang pulang kampung itu tentunya dia pulang karena salah satu umpamanya pekerjaannya tidak ada ya, karena banyaknya PHK yang ada ya, kondisi real yang ada sekarang PHK tidak menghantui sehingga dia pulang kampung. Jadi efektif, lebih efisien dalam di kampung dia. Karena biayanya bisa ditekan, kalau masih tetap di kota berarti dia harus bayar kos. Nah ini. Nah hal ini kalau umpamanya hal ini biasanya pemerintah mencanangkan dari tahun ke tahun itu kalau mudik itu H-10, H+10. Ya, H-10. Nah sekarang diberlakukan hal macam ini sehingga menjadi kendala juga permasalahannya ya. Nah, kami bukan tidak, artinya anggota kami tidak akan mengginikan pemerintah. Kami mendukung seluruh agar ya gininya pemerintah, keputusan pemerintah, karena tentunya keputusan pemerintah itu untuk kebaikan kita bersama. Itu semuanya. Ya, artinya bahwa dengan kondisi COVID pariwisata sudah terpuruk, kemudian yang akap juga mengalami persoalan yang sama gitu. Iya, ya, betul. Mungkin harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah apa nih dari teman? Ya harapannya tentunya kita berharap kepada finance ya untuk kiranya bisa memberikan suatu relaksasi ya. Perbankan ya? Perbankan dalam hal ini ya bisa dibebaskan mungkin dalam kanun setahun pokok dan bunga, dengan harapan hal itu mungkin nantinya di reschedule lagi kreditnya ya. Nah, ini harapan dari rekan-rekan anggota-anggota kita, karena bagaimanapun juga karena masalahnya operasi tidak jalan, pendapatan tidak masuk, gitulah. Itu kira-kira. Itu yang dari organa pengusahanya. Kalau yang drivernya, sopirnya ada berapa orang Pak yang? Oh, dengan sendirinya dampaknya juga kena. Kalau operasional stagnan berarti pengemudi juga. Namun kami tetap berterima kasih kepada pemerintah, khususnya kepada Kakor Lantas ya, yang menjabarkan tentang ada bantuan kepada para pengemudi itu dengan diberikan pendidikan dan diberikan uang sebulan 100.000 selama 3 bulan, itu setidaknya bisa melegakan para driver. Berarti kalau kondisi sekarang driver sama sekali tidak ada pekerjaan, Pak? Tidak ada pekerjaan, dia stagnan diam. Dan terima kasih juga kepada Menteri Pariwisata Kreatif ya, yang telah memberikan 8.000 paket sembako kepada GP ya,
Nah, di antara GP itu juga anggotanya adalah angkutan unit kami, angkutan pariwisata, sehingga dapat kecipratan juga sembakonya. Itu terima kasih juga kami, perhatian pemerintah. Di samping hal itu mungkin pemerintah juga sekarang sedang merancang peraturan menteri terkait dengan pembebasan atau pengurangan daripada intensif pajak ya. Kalau jumlah pengemudi berapa? Ribuan ya Pak? Ribuan. Sekarang aja sudah masuk ke sana, kita ke Korlantas, ke Dirlantas, Polda, itu untuk pariwisata aja 1.800. Baru terrealisasi daripada sembakonya, bukan, dari Korlantas itu adalah bantuan 100.000 itu baru berkisar ya sampai 850 lah. Ribuan ya Pak ya kelihatan. Ya, Terima kasih Pak Edi atas waktunya, dan demikian berita terkini bersama DPD Organda Bali yang bagaimana kemudian semua terpuruk ya, termasuk juga transportasi, dan semua berharap mungkin ada intensif yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu baik pengusaha dan juga para pengemudi yang kehilangan pekerjaannya. Demikian berita terkini, sampai jumpa di berita terkini berikutnya.